Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramun, segenap para alim wal ulama, para asatidah, para guru yang saya hormati, ketua DKM kita Ustaz Luqman Satiri, Ustaz Maulana Syarif, dan juga Bapak Haji Muhammad Daud, dan seluruh para jamaah Masjid Jami' Darul Muslimin yang berbahagia. Kita melanjutkan kajian kitab kita, kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Kita sudah masuk kepada pembahasan tentang masalah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Amalu kathirin minas salaf al-kunutu fihi walau fi ghairi Ramadan. Berkata pengarang kitab, di antara amalan yang banyak dilakukan oleh para salaf adalah berdoa atau melakukan doa kunut meskipun di luar bulan suci Ramadan, ya. Ini hadirin rahimakumullah, yang namanya kerjaan para salafun saleh kita, ya, adalah mereka itu sering membaca doa kunut, terutama pada sholat witir, ya. Yang kita tahu kalau sholat witir membaca kunut itu hanya pada setengah bulan Ramadan. Tapi sebagian salaf-salaf terdahulu mereka membacanya setiap sholat witir, ya. Bahkan tradisi kita juga, termasuk para ulama-ulama kita terdahulu, membaca doa kunut itu di setiap sholat fardu, ya, wabil khusus di saat-saat seperti ini. Kenapa mereka banyak membaca doa kunut? Karena isi doa kunut itu luar biasa, hadirin, ya. Jadi kalau kita cermati isi kandungannya, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah, berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Wa afina fiman afait, dan berikanlah kami kesehatan, afiat, sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, ya. Wa tawallana fiman tawallait, dan ya Allah, uruslah kami, ya, sebagaimana orang-orang yang telah Engkau urus. Nah, ini hadirin, doa seperti ini sangat luar biasa kalau kita cermati, di mana kita minta sama Allah agar Allah berikan kita hidayah, agar Allah berikan kita afiat, dan agar Allah mengurus segala urusan kita. Nah, makanya dari artinya tadi ulama lihat bagus nih, dibacalah mereka itu pada setiap sholat witir. Dan ini tidak dilarang, hadirin, ya. Nah, itu pernah dikerjakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dalam kitab Al-Adhkar, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu pernah 1 bulan penuh membaca doa kunut. Nah, itulah yang dinamakan dengan kunut nazilah, ya. Kalimat nazilah asalnya nazala yanzilu, maknanya ketika nazilatun maknanya musibah. Jadi kunut ketika datang musibah. Nah, ini ya salah satu amalan tradisi para salaf terdahulu. Waruwiya, diriwayatkan anna Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tarokal kunut, tidak membaca kunut fis subhi, pada solat subuh, lamma shalla ma'a jama'atil hanafiyah, ketika beliau solat bersama sekelompok jamaah mazhab Hanafi, fi masjidi imamihim, di masjid imam mereka, fil Baghdadi, di kota Baghdad, ya. Jadi Imam Syafi'i, hadirin, di masa hidup beliau itu pernah di Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Yaman. Nah, ini kalau kita pelajari perjalanan beliau, hadirin, beliau di Mekah belajar, ke Madinah belajar. Nah, ketika selesai belajar dengan Imam Malik, beliau kerja di Yaman. Nah, ini pelajarannya, ya. Sebelum beliau ngajar, beliau kerja dulu. Apa pelajarannya? Beliau nggak pengen ketika ngajar, ya, beliau mengandalkan duniawinya hanya dari ngajarnya. Maka beliau sebelum mengajar itu beliau kerja di Yaman, ya. Nah, tapi luar biasa Imam Syafi'i, dimanapun tempat beliau singgah,
beliau tidak pernah lepas dari yang namanya majelis ilmu. Ya. Walaupun ke Yaman tujuannya untuk kerja, tapi di sana Imam Syafi'i berguru lagi, belajar lagi, nimba ilmu lagi. Itu. Jadi nggak lepas dengan namanya majelis ilmu, karena memang kewajiban. Ya. Mungkin lain sama kita, kalau kita kadang kalau ada kerja lupa nyari ilmu. Kadang pindah nih kemana, ke Lampung, ke Kalimantan, udah kagak ngaji nggak nyari guru. Beda sama Imam Syafi'i. Ketika beliau kerja nyari duit, nah justru di situ beliau tetap nyari ilmu. Nah kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mendapatkan salah satu fitnah. Nah ini ya. Jadi Imam Syafi'i hadirin dituduh mengikuti aliran Syiah. Yang mana pada saat itu Harun ar-Rasyid diantaranya orang yang paling anti dengan kelompok Syiah. Nah, Imam Syafi'i suatu hari pernah berstatement, mengeluarkan satu pendapat. Ya. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya mencintai keluarga Rasulullah termasuk Syiah, ketahuilah wahai saudaraku, aku ini Syiah, kata Imam Syafi'i. Ya. Padahal Imam Syafi'i bukan bermaksud begitu. Ya. Imam Syafi'i maksudnya pengen nunjukin, ya, ane cinta keluarga Nabi, ane cinta zuriat Nabi. Kalau seandainya ada yang bilang cinta zuriat Nabi Syiah, ya udah nggak apa-apa, ane Syiah begitu. Tapi beliau bukan Syiah, beliau ahlu sunnah wal jamaah. Gara-gara omongan begitu hadirin, Imam Syafi'i dituduh sebagai seorang Syiah, ditangkap dan diseret beliau dari Yaman, dibawa ke Baghdad. Ya. Nah jadi kenapa beliau sempat ke Baghdad, itu gara-garanya dituduh Syiah. Tuh. Nah ketika dibawa ke Baghdad, dihadapkan di depan Harun ar-Rasyid, ini subhanallah Imam Syafi'i, ketika diikat tangannya dihadapkan kepada Amirul Mukminin, Imam Syafi'i ucapkan assalamu alayka ya Amirul Mukminin, keselamatan buat engkau wahai Amirul Mukminin. Lantas Khalifah menjawab, waalaikumsalam ya Imam Syafi'i, dan keselamatan bagimu pula wahai Imam Syafi'i. Nah singkat cerita Imam Syafi'i kena hukuman. Ya udah, hukum mati nih Imam Syafi'i karena dia telah ya menjadi antek-antek orang Syiah begitu. Imam Syafi'i cerdas. Beliau bilang, ya Amirul Mukminin, alasta qulta assalamu alayka ya Imam Syafi'i, bukankah engkau tadi bilang keselamatan untukmu hai Syafi'i, kenapa engkau sekarang membunuh saya? Tadi kata engkau ya saya selamat, tapi kenapa sekarang engkau pengen bunuh saya? Ya, ini Harun ar-Rasyid tertegur dengan kalimat Imam Syafi'i, yaudah biarkan dia, bebaskan dia dulu ya. Nah kebetulan di situ ada ulama besar yang menjadi penasehatnya khalifah, namanya Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah muridnya Imam Abu Hanifah, murid paling pinternya beliau setelah Abu Yusuf. Jadi muridnya Abu Hanifah dua yang paling terkenal. Yang pertama Abu Yusuf, yang kedua Muhammad bin Hasan. Nah ini Muhammad bin Hasan kebetulan ada di situ. Ngobrol lah Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan kagum dengan Imam Syafi'i karena kecerdasannya. Akhirnya apa? Diangkat menjadi muridnya Muhammad bin Hasan. Itu hikmah hadirin. Imam Syafi'i pengen belajar fikih Imam Hanafi, cuman belum sempat. Tapi Allah yang mengantarkan beliau dari Yaman ke Baghdad hanya untuk belajar dengan Muhammad bin Hasan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu. Jadi ini namanya musibah membawa anugerah gitu. Ya. Musibah membawa anugerah. Ya. Kalau emang udah rezeki nggak bakal kemana itu. Ya. Akhirnya di kota Baghdad Imam Syafi'i yang tadinya pengen dihukum mati, pengen dibunuh, akhirnya belajar di situ. Nah Imam Syafi'i hadirin, ini perlu kita contoh. Ada dalam beberapa kitab manaqib beliau disebutkan Imam Syafi'i ketika di kota Baghdad tidaklah beliau itu di situ, melainkan tiap hari kerjaannya ziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Jadi tiap hari Imam Syafi'i ngapain? Ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi Imam Syafi'i sarukup juga ini hadirin ya. Sarjana kuburan, tahu sarjana kuburan? Tiap hari ziarah mulu. Itu. Karena kebetulan posisi makam Imam Abu Hanifah itu nggak jauh dengan tempat beliau belajar. Ya, ini pelajaran buat kita. Imam Syafi'i orang paham, orang ngerti bagaimana ya menjalin hubungan dengan orang-orang yang sudah nggak ada, ya dengan berziarah. Ya.
Hum yasma'una, mereka dengar kita. Hum yarawna, mereka lihat kita kalau kita datang ziarah. Ya. Nah makanya ketika kita datang ziarah ke Maqamul Aulia, nah kata ulama ada dua hal yang didapat oleh orang yang berziarah. Yang paling rendahnya adalah Allah ampuni dosanya, yang paling tinggi Allah kasih makom kedudukan wali yang kita ziarahin. Makanya nggak heran Imam Syafi'i begitu luar biasa ya wallahu alam, bisa jadi tabarrukan berkahnya beliau sering berziarah ke makamnya siapa? Abu Hanifah. Jadi bukannya setiap minggu sekali, bukan ini. Imam Syafi'i tiap hari. Ya. Kapan-kapan kalau ada waktu saya coba sertakan redaksinya dalam beberapa kitab itu. Ya, jadi ziarah tiap hari Imam Syafi'i. Nah, yang kedua, Imam Syafi'i ya selain belajar beliau diminta untuk mengajar. Nah, ini yang luar biasa. Nah kalau zaman dulu hadirin bikin taklim tuh nggak kayak gini, semasjid satu enggak, tapi ya semasjid bisa banyak gurunya. Kalau ada 4 serambi, ada 4 tempat, 4 tiang misalnya, 4-4-nya ada gurunya. Ya, kayak di Masjid Nabawi sekarang gitu, tiap tiang ada gurunya. Ya, tiangnya agak jauh, kalau kedekatan kedengeran di sini pengajian. Ya. Kalau tiangnya agak jauh, yang satu di sono, yang satu di sono, yang ono bikin pengajian hadis, yang ini pengajian tafsir begitu. Nah Imam Syafi'i suatu hari ngajar. Yang namanya Imam Syafi'i murid Imam Malik, orang yang banyak dapat hadis dari Imam Malik. Sedangkan di Baghdad nggak begitu banyak sebanyak di Madinah. Imam Syafi'i menyampaikan hadis sehingga apa? Apa yang keluar dari lisan Imam Syafi'i qala Allah wa qala Rasulullah. Itu majlis yang tadinya rame ya, di tempat-tempat mazhab Imam Abu Hanifah semua pindah ke Imam Syafi'i. Ya. Sehingga guru-guru yang ngajar mazhab Hanafi di saat itu murid-muridnya berkurang ya. Nggak habis nggak berkurang ya, paling sisa 1, 2 gitu. Semua pada ke Imam Syafi'i, termasuk yang paling pintar diantaranya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad itu ketemu Imam Syafi'i di waktu di Baghdad gitu. Ya, sampai ada lagi ya ucapan begini, ini ucapan seorang murid ya. Imam Ahmad kan punya guru namanya Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Ini salah seorang tokoh hadis besar ini, Sufyan bin Uyainah. Ternyata Sufyan bin Uyainah juga gurunya Imam Syafi'i. Ahli hadis sudah, Sufyan bin Uyainah. Suatu hari Imam Ahmad bin Hambal ya setelah kenal Imam Syafi'i lebih sering datang ke tempatnya Imam Syafi'i. Sampai ada orang negor, "Ya Ahmad, bukankah ente ngajinya sama Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i? Ngapa ente sekarang belajar sama muridnya gitu?" Ya. Artinya apa? Kalau ente belajar dengan Sufyan bin Uyainah, sanad ente ali, dekat sama Rasul. Kalau ente belajar dengan Imam Syafi'i, sanad ente nazil, di bawahnya. Apa kata Imam Ahmad? Ya betul. Kalau saya belajar dengan Imam ya Sufyan, saya lebih dekat kepada Rasulullah. Tapi kalau saya belajar dengan Imam Syafi'i, saya nggak mendapatkan orang yang akalnya secerdas Imam Syafi'i. Jadi beliau memilih belajar dengan Imam Syafi'i karena menurut Imam Ahmad kagak ada orang yang akalnya secerdas Imam Syafi'i. Nah itu hadirin, terkadang ya, kadang murid lebih unggul daripada guru. Tuh. Murid lebih unggul daripada guru. Nggak bisa kita pungkiri. Sebagaimana Imam Sibawayh ame gurunya Imam ya Khalil bin Ahmad. Imam Sibawayh pinter, Imam Khalil pinter. Cuman ini murid ngalahin gurunya. Sampai semua murid-murid gurunya lari ke Imam Sibawayh. Sampai Imam Sibawayh kehabisan murid. Ya. Makanya ketika seorang guru punya murid lebih pintar dari dirinya, fa'absyir gembira. Kita guru gira ya. Kudu apa tuh? Gira, alhamdulillah, tanda keberhasilan seorang guru bisa mencetak murid lebih alim dari dirinya tuh, subhanallah ya. Tapi luar biasa, murid yang berakhlak kagak pernah lepas doain gurunya, nggak pernah lepas daripada adab dan akhlaknya. Meskipun si murid sudah menjadi guru bahkan melampaui guru-gurunya, itu murid nggak lupa dengan gurunya. Imam Sibawayh ketika punya majelis, murid-murid gurunya pergi ke majelis beliau, sepi majelis gurunya, Imam Sibawayh doain, "Ya Allah, semoga guru saya dapat ilmu yang saya nggak punya, ya Allah." Allah kasih Imam Ahmad bin Khalil ilmu yang namanya ilmu arud. Sehingga apa? Orang-orang yang tadi belajar dengan Imam Sibawayh, yang muridnya gurunya,
balik lagi ngaji sama gurunya. Kenapa? Imam Sibawi nggak punya ilmu arut, yang punya ilmu arut cuman Imam Khalil bin Ahmad tuh, subhanallah tuh ya. Ya, jadi begitu hadirin ya, status guru murid nggak bisa hilang. Ya, nggak ada bekas guru, nggak ada bekas murid ya. Selamanya kita murid, selamanya ya guru, nggak ada. Walaupun kita nih gurunya udah doktor, misal muridnya udah doktor, gurunya mah masih dokterandas misalnya gitu ya. Atau nggak gurunya gak kuliah, tetap guru ya guru tuh ya. Tuh. Nah ini ya, jadi Imam Syafi'i ketika di Baghdad itu beliau luar biasa, menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Ketika beliau menjadi makmum, beliau tidak pakai kunut. Padahal beliau yang berpendapat bahwasanya kunut subuh sunnah ya. Saya nggak mau bahas bagaimana penjabarannya, bagaimana hukumnya kunut. Yang jelas khilaf di antara ulama, ada yang pakai, ada yang enggak, gitu ya. Nah ini Imam Syafi'i ketika di masjid, ya Imam Abu Hanifah enggak kunut. Ya. Faqala katsirun minan nas, maka orang-orang berkata, kenapa kok Imam Syafi'i enggak pakai kunut? Orang-orang bilang nih, kata orang, fa'ala dzalika adaban ma'al imam. Imam Syafi'i begitu karena beradab dengan Imam Abu Hanifah tuh ya. Jadi yang ngomong orang tuh dalam redaksi kitab ini, yang ngomong siapa? Yang ngomong orang. Ya, itu begitu dia menghormatin guru kita tuh ya. Jadi tetap di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung ya. Makanya kalau kita dakwah ke satu kampung, harus kita tahu dulu nih di kampung nih mazhabnya apa gitu. Ya mohon maaf ya, banyak teman-teman saya belajar 4 mazhab, cuman ketika datang ke satu tempat kadang-kadang pakai mazhabnya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi fitnah di kalangan manusia. Ya. Belajar qiraat sab'ah, ya. Salat isya wadduha begitu ya. Jamaah kagak ngerti gitu. Ini orang imamnya orang Betawi kali, wadduha begitu gitu. Kalau orang Bulu wadduha berarti wadduha gitu. Nah ini kan repot hadirin ya. Jadi ilmu banyak tapi tidak dipakai dengan kebijaksanaan, jadi timbul fitnah. Ya. Saya kalau baca kitab fikih, hampir-hampir semua kitab fikih pasti ada khilafnya. Ya, contoh, kita mandi wajib. Ya, pernah rame waktu itu masalah mandi wajib. Kata Gus Baha nih, kalau kita mandi wajib jangan sabunan dulu. Mandi wajib dulu, rapi ujung pala sampai ujung kaki, baru pakai sabun. Kenapa? Karena kalau kita pakai sabun, ya, terus kita siram tuh air, maka ketika air sampai ke tubuh kita yang kena sabun, airnya udah jadi mustakmal atau mutaghayyir. Airnya udah nggak jadi mutlak lagi tuh. Ya. Kalau di badan kita ada sabunnya, kemudian kita siramin air yang tadinya mutlak berubah menjadi air mutaghayyir dan nggak sah mandi wajibnya. Itu kata Gus Baha begitu. Tapi kalau kita buka kitab Fathul Mu'in aja yang kita pelajari, ternyata ulama nggak ijma, nggak sepakat. Ada yang mengatakan apa? Boleh aja kita pakai sabun, terus habis pakai sabun langsung mandi wajib, nggak apa-apa, sah-sah juga begitu. Jadi beda kan begitu ya. Nah jadi saya perhatiin kalau kita bahas fikih ya ada aja pendapat yang berbeda gitu. Ya. Contoh misalnya orang haid, boleh nggak orang haid itu gunting rambut, gunting kuku kan begitu? Ulama mengatakan jangan digunting. Karena nanti dia akan menuntut, akan minta dimandiin di hari kiamat. Tapi ada juga yang mengatakan apa? Boleh-boleh aja kan gitu. Ada yang boleh, ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang bener, ada yang bilang nggak bener. Ya. Jadi selalu yang namanya pendapat fikih itu berbeda-beda. Tuh ya. Makanya saya mudah-mudahan sih ya kalau ketika kita bahas begini kagak ada masalah sih ya, gitu. Ya. Karena tadi kembali lagi, yang seharusnya kita jadikan permasalahan perkara yang ulama udah sepakat itu ya. Contoh misalnya, nah ini ada yang lagi rame nih, kata Mamak Gupron ini ya, salah seorang ya salah seorang kontroversial ya, baru bilang nih ya, apa dia bilang? Rabbana inna maqul ya dia bilang betul. Dia bilang katanya kalau orang sholat cukup diganti dengan ngasih makan anak fakir, anak yatim gitu. Orang nggak sholat nih, terus dia pengen ganti dosanya, tebusnya bisa pakai apa tuh? Pakai ngasih makan anak yatim, kan luar biasa ini. Ini sepakat nih, kagak ada ceritanya ngasih makan anak yatim bisa gantiin sholat. Ya. Nah ini contoh-contoh kayak begini nih, ya ini ulama sepakat ya. Tuh.
Nah, jadi kembali lagi tadi ya, dalam permasalahan khilafiyah jangan terlalu kita pegang kekeh gitu ya. Karena banyak pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh itu ya. Ya, ini kadang-kadang saya masih lihat dikit-dikit gitu di masyarakat kita, masalah khilafiyah diributin. Padahal dari zaman dulu udah berbeda tuh ya. Naam. Kana ba'du talabah saffaqa litanbihi imamihi hina saha fi salatih. Ada sebagian pelajar, ini kata pengarang kitab, itu kalau negor imam, dia bukannya apa? Bukan tasbih, tapi malah bertepuk tangan. Ya. Kan kalau kita laki kalau negor imam kan subhanallah. Ya. Ma'anna sunnah fi haqqir rijal hina idzin at-tasbih. Padahal sunnahnya ya seorang laki-laki ketika negor imam sunnahnya apa? Tasbih. Ya. Wa qala ma, dan dia berkata, taraktu tasbihal matluba lirrajuli li'annahum qalu tabtulus shalah idza qasada bitasbih at-tanbih. Nah, ini dia. Kenapa ente enggak tasbih? Enggak subhanallah? Kata nih orang, kata nih pelajar, aneh ya meninggalkan tasbih karena ada ulama yang bilang kalau ada orang baca tasbih subhanallah niatnya ngingetin batal katanya gitu. Ada orang salah, imam salah, kita baca subhanallah niatnya ngingetin doang, tanbih fakot ya, maka batal. Nah, dan ketika saya ya tepok begini ya, itu ulama nggak mempermasalahkan, walaupun itu sunnahnya buat siapa tuh? Perempuan tuh ya. Nah, ini kewaroan, ada sebagian orang begitu, daripada aneh tasbih ntar jadi jatuhnya salah, mendingan aneh tepok tangan gitu ya. Tepok tangan bukan begini ya. Sama juga ada seorang orang soleh, kalau ke masjid nggak pernah mau jadi makmum, mau jadi imam aja. Ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya, karena udah jadwal di sini. Ada masjid lain begitu tuh ya, Ustadz, ya Allah Ustadz, di sini ada imam udah bacanya jelek, suaranya jelek, bacanya salah, mau jadi imam mau ke depan, mau ya, dipantekin depan sini, nggak ada yang boleh jadi imam tuh ya. Nah, ini ada orang begitu juga hadirin, tapi orang soleh, orang alim, dia jadi imam terus. Ditanya, ya Syekh, kenapa antum kok kalau sholat pengen jadi imam terus? Kata beliau begini, saya nih setelah saya belajar fikih 4 madhab, saya tahu bahwasanya baca Fatihah itu beda pendapat ya. Ada yang mengatakan wajib, itu madhab Syafi'i, ada yang mengatakan sunnah aja, artinya nggak wajib buat mazhab Hanafi. Tapi kalau imam mau Syafi'i kek mau Hanafi tetap wajib baca. Saya nggak pengen ribut, saya jadi imam aja biar wajib dua-duanya, kan begitu. Jadi khuruj minal hilaf, kagak pengen ribut. Udah, aneh ngambil yang aman, aneh jadi imam, kan begitu ya, nggak ribut tuh. Ya. Pernah kejadian ada orang lagi sholat di mazhab Hanafi kagak baca amin. Baca amin kekencengan. Kalau aminnya mazhab Hanafi kan pelan ya. Waladhdallin, nggak baca amin nggak keras, pelan bacanya. Ada orang mazhab Syafi'i bacanya aminnya kekencengan, amin, digebugin hadirin tuh. Itu saking fanatiknya di sebagian tempat begitu. Nah, wa kana sayyidina Abu Bakar wa sayyidina Utsman yusalliyaniha ay salatal witr awwal lail. Kebiasaan Abu Bakar Siddiq, kebiasaan sayyidina Utsman salat witir di awal malam. Nah, iya. Wa sayyidina Umar wa sayyidina Ali yusalliyaniha akhir lail. Tapi sayyidina Umar, sayyidina Ali salat witirnya di akhir malam. Nah, ini ada sedikit unik nih ya. Jadi kan kalau kita kenal Khulafaur Rasyidin 4, yang 2 tadi sholat witirnya di awal, yang 2 tadi sholat witirnya di akhir. Ini nyontohin buat kita. Nyontohin apa? Kalau orang sudah mulai fisiknya udah mulai tua, nggak bisa atau nggak kuat bangun malam, maka ambillah itu ibadah di awal malam. Begitupun kalau kita masih muda dan kuat untuk bangun malam, ambillah itu sholat di akhir malam. Ya, karena di akhir malam ya lebih bagus dan lebih kuat ya. Tuh. Nah, ini contoh daripada daripada sahabat-sahabat Rasulullah, bahwasanya apa? Sahabat-sahabat Rasul juga kadang beda ya. Gayanya beda-beda. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mimpinnya gayanya lembut. Sayyidina Umar apa? Tegas. Bahkan ketika Abu Bakar Siddiq lagi sakit karena diracun, beliau sempat bilang nunjuk
saya pengen yang gantiin saya Umar. Itu hampir semua sahabat nggak setuju. Nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena memang Sayyidina Umar orangnya keras, saklek, hitam putih begitu. Bener sama salah udah nggak ada abu-abu. Ya. Orangnya saklek, keras. Semua sahabat, hampir semua sahabat nggak setuju. Coba bisa kita bayangin ya, bagaimana kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai kemudian Sayyidina Utsman ya. Kalau bahasa kata dinasihatin sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Utsman, ketahuilah sungguh Umar bin Khattab batinnya itu lebih bagus daripada zahirnya. Dalam dirinya lebih bagus daripada zahirnya. Ente jangan lihat zahirnya. Dia biar kali saklek, biar kali keras, itu hatinya bersih itu orang tuh. Subhanallah. Ya. Lihat bagaimana beliau menjabat 14 tahun, luar biasa. Ya. Bisa kemana tuh? Ya, ke daerah-daerah yang belum pernah ditaklukkan di zaman Sayyidina Umar. Kenapa tadi? Orangnya. Ya. Bahkan Abu Hurairah aja pernah ngalamin hadirin. Abu Hurairah kan setelah Rasulullah wafat itu banyak muridnya karena orang pengen dengar hadis dari beliau. Saking orang demennya sama Abu Hurairah, itu orang datang ke rumah beliau bawa makanan, bawa hadiah, sampai duitnya Abu Hurairah banyak. Kebetulan Abu Hurairah diangkat Umar bin Khattab jadi gubernur. Dan standarnya Umar bin Khattab kalau yang namanya gubernur, selama menjabat nggak boleh kaya. Ya, menjabat nggak boleh kaya. Berubah aja dikit, perutnya buncit dikit, diomelin sama beliau. Tuh Sayyidina Umar ya. Lantas ketika datang ke Bahrain tempatnya Abu Hurairah, dilihat Abu Hurairah banyak hartanya, banyak ya duitnya. Padahal itu bukan hasil dari gubernur, bukan. Hasil beliau ngajar. Itu diambil sama Umar bin Khattab. Sampai Abu Hurairah marah, kesal, didoain, ya Allah ampunin Umar ya Allah tuh. Antum bisa bayangin tuh ya. Sayyidina Umar nggak salah. Ya. Kenapa? Standar beliau, siapapun yang menjabat menjadi pejabat maka tidak boleh menerima hadiah sepeser pun, karena bisa jadi itu hadiah berkat jabatannya. Kalau dalam bahasa politik sekarang namanya gratifikasi ya. Makanya di Indonesia itu orang-orang pejabat-pejabat kalau dikasih parcel, dikasih duit, dikasih hadiah nggak ada yang mau ya. Kalau pejabat sekarang pejabat dulu nggak ada yang mau. Kenapa? Dianggap gratifikasi. Kalau sekarang, nah ini dia. Apalagi orang KPK ini kata orang KPK ya, kita nih berteman sama orang KPK, kita kasih air minum apa ya gitu, nggak mau deh. Ya. Dia nggak mau terbebani dengan kebaikan kita sampai dia nggak bisa nangkap kita gitu. Ya, makanya ya di zaman Sayyidina Umar itu ketat banget itu, pejabat nggak ada yang boleh kaya. Ngelihat orang gendut dikit, perut maju dikit, digetok perutnya. Ya. Itu zaman Sayyidina Umar doang ya, bukan zaman yang lain ya. Kadang-kadang kita sosok ikutan ya, orang gendut digetok aja. Jangan ya. Itu emang Sayyidina Umar begitu. Tapi bisa kita lihat tadi perbedaan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke Sayyidina Umar itu mencolok banget. Tapi nggak ada yang menyalahkan tuh ya. Jadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat udah terjadi. Nah, apalagi di zaman kita sekarang tuh ya. Nah, apa hikmah perbedaan pendapat tadi? Perbedaan pendapat harus kita anggap sebagai rahmat tuh ya, sebagai rahmat ya. Jangan sampai kita ya fokus dengan perbedaan, lupa dengan persatuan tuh ya. Ini kan sekarang nih lagi rame banget ini ya, Masya Allah ya. Saya kalau ngeliat medsos ngeri ya Allah ya Karim ya. Tentang masalah apa itu nasab ya. Padahal yang dipikirin nasib aja, pikirin nasib gitu. Kadang nasab bagus, nasib agak bagus ya. Banyak gak begitu? Orang nasib bagus, nasibnya gak bagus ya. Terakhir baru lagi nih hadirin, ini saya cerita sedikit biar pegangan buat kita. Kemarin dibahas nasab, katanya ya Ba'alawi terputus. Ya. Dibela tuh sama orang kita. Baru lagi orang yang tadi ngebela Ba'alawi mundur lagi malah nyerang. Kan unik nih. Nyerang apa? Nyerang kelakuan Ba'alawi. Allah ya. Maaf hadirin nih, yang kita kalau ngelihat kelakuan ya keturunan Nabi nggak bagus, nggak sesuai dengan Nabi, nggak sesuai dengan akhlak baginda Nabi, jangan kita jadikan dalil buat nyerang mereka. Karena keturunan itu ya, yang namanya akhlak itu nggak mempengaruhi keturunan. Kan kalau kata Bang Haji Roma katanya kan ya, saya lihat tuh ya
yang katanya Habib kelakuannya kok gitu, nggak mencerminkan Nabi gitu. Ditambahin nama Kiai Imad tuh, iya memang itu penyebab saya mengkaji ini tesis masalah nasab ini, karena saya lihat akhlak keturunan Nabi nggak kayak nabinya, jangan-jangan bukan keturunannya, begitu katanya. Lah saya bilang nggak begitu, yang namanya keturunan bukan dilihat dari akhlak. Kiai punya anak bandel banget, anaknya bukan anak, ini emang kalau lahirnya di bidan dia lihat ada aktenya lah, masa bukan anaknya walaupun bandel, bener gak? Ya. Nah makanya pesan saya pribadi ya buat para jamaah sekalian, ya udah kita nggak usah lihat medsos, dah puyeng udah, ya bener gak? Nggak usah mikirin nasib aja kita pikirin tuh ya, nasab orang kita pikirin, nasib pikirin dah gitu. Ya, ngomongin nasab token bunyi di rumah kan gitu. Ngomongin nasab anak di rumah nangis minta jajan. Nah, ini nggak beres hadirin. Yang lebih penting kita pikirin nasib kita, bagaimana mati biar husnul. Mana nasab orang, dipikirin nasab orang. Sekarang saya mau tanya nih, kalau ada Habib, dia bukan Habib ternyata, ngaruh gak sama kita? Kagak. Ya. Kalau ada orang misalnya nasabnya itu ternyata nyambung ke Rasul, nggak ngaruh sama kita. Walaupun kita berguru ame Habib, ame bukan Habib, kagak ngaruh buat kita. Ya. Dari mana nasab nggak berpengaruh? Coba lihat, siapa yang musuhin Nabi? Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Pamannya Nabi. Masuk mana dia? Masuk neraka. Nasabnya bagus nggak nasabnya? Kagak ngaruh hadirin. Makanya maaf, seribu maaf ya. Kita belajar jangan pakai pilih-pilih nasab. Belajar sama siapa aja. Ya, kebetulan dapat Habib ya alhamdulillah. Kebetulan dapat kiai ya alhamdulillah juga. Siapa kayak kita belajar gitu. Ya. Jadi saya nggak ngaruh tuh kalau mereka bilang ya misalnya Ba'alawi terputus, iya nggak apa-apa. Bang apa? Nauzubillah min dzalik nih hadirin ini. Ada orang bilang Ba'alawi Yahudi, innalillah ini. Dalam kitab Sulamut Taufik, siapa orang yang mengatakan kepada orang muslim, ya Yahudi, ya Nasrani, ya kafir, maka kafir itu kembali ke dirinya, nauzubillah. Ya. Kan mereka kan sekarang bilang begitu, katanya Ba'alawi keturunan Yahudi. Katakan keturunan Yahudi, nggak boleh kita bilang Habib ini Yahudi. Ini Islam, ini Muslim. Gitu. Walaupun misal kata nih, nauzubillah ya, ada orang Nasrani dari enjitnya, dari buyutnya Nasrani, terus orang itu mu'alaf, kita nggak boleh bilang Nasrani, ini Muslim. Nah, logika mana yang mereka pakai itu? Ya, mengatakan Habib Rizik Yahudi, nauzubillah ya, bahkan ada yang mengatakan Habib Umar keturunan Yahudi. Emang apa emang? Ya. Nah, ini yang luar biasa. Makanya saya bilang tadi kalau kita nggak kuat jangan nonton dah. Tuh. Dengan nonton Mama Gupur aja bahasa semut, bahasa cacing itu lagi rame itu ya. Hiburan tuh. Udah bisa belum bahasa cacing udah. Saya baru belajar tadi tuh gitu. Jadi besok kalau kita mau mancing ya nggak usah capek-capek nyari cacing, tinggal panggil aja cacing gitu ya, pakai bahasa Mama Gupron tuh ya. Inna salaf idza lam yatamakkanu min salat raka'atai al-fajri lam yusalluha ba'dal fardhah hatta tatlu asy-syams. Ini cakep nih hadirin. Kita kan kalau belajar fikih ini ditanya, Ustadz kalau kita qobliyah subuh ketinggalan dan kita udah wirid nih tiap subuh, boleh nggak kita di qobliyahnya itu habis sholat subuh? Jawaban apa? Boleh. Yang namanya kodok kan begitu ya, kapan aja. Cuman ini ada salah satu pendapat mengatakan para salaf terdahulu kalau mereka nggak memungkinkan untuk sholat 2 rakaat fajar di waktunya, mereka kagak sholatnya ba'diyah subuh enggak. Ya. Kenapa mereka enggak ba'diyah subuh? Mereka nungguin terbit matahari dulu, baru mereka kodok qobliyah subuhnya. Kenapa tuh? Karena ada larangan melaksanakan sholat sunnah setelah subuh. Walaupun secara fikih boleh, cuman adabnya mereka tinggi bener ini. Sebagaimana saya pernah baca dalam kitab Ihya, Imam Ghazali bilang gini hadirin. Ini kan kalau kita belajar fikih, kalau kita buang hajat di ruang terbuka, ya, di lapangan, di hutan, di sungai, nggak boleh ngadap apa tuh? Kiblat. Tapi kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya boleh aja ngadap kiblat dengan syarat ketutupan tembok setinggi 3 hasta. 1, 2, 3 gitu.
Ya, apalagi di mana tuh? Di dalam WC. Udah ketutup, nggak apa-apa kata Imam Nawawi. Tapi kata Imam Ghazali, lah kagak boleh. Yang namanya kiblat itu mau ditutup juga tetap arah apa tuh? Kiblat. Kayak kita sholat nih. Ini kan ketutup nih. Ya, kiblat bukan ngadap sono. Ngadap kiblat juga. Nah, itu artinya adabnya luar biasa. Sehingga apa? Imam Ghazali ya termasuk bilang begitu. Walaupun nih kita ngadap kiblat dan terhalang, tetap aja kita ngadap kiblat begitu. Sama kayak tadi. Walaupun kita nih sholat qobliyah subuhnya ba'diyah nih pas setelah subuhnya, walaupun kita itu dibolehkan, tapi tetap aja kita mengerjakan sholat sunnah di waktu yang dilarang. Maka biar kagak kena tuh larangan, mereka tunda. Itu qobliyah subuhnya dikodoknya pas sholat syuruk. Ya. Ini sholat syuruk, ya ini setelah terbit matahari 15 menit qadra rumhin bahasanya. Nah, itu disunahkan sholat 2 rakaat yang namanya sholat sunnah syuruk. Fadilahnya apa? Fadilahnya mendapatkan pahala haji umroh sempurna dan sempurna. Ya. Makanya tukang travel takut sama hadis ini. Kenapa? Takut nggak laku ya. Tuh. Karena pahalanya bener pahala haji umroh hadirin. Ya. Makanya buat kita nih, buat kaum fuqara yang belum mampu pergi haji umroh, ya pengen umroh nggak ada duit, pengen haji apalagi nunggunya lama 20 tahun baru meninggal ya. Jangan pakai tunda-tunda, ada sholat sunnah syuruk. Ustaz susah banget kita kalau sholat sunnah syuruk, kan habis subuh kita nungguin sampai terbit matahari. Jangan nungguin terbit matahari. Setelah salam aja Allahumma lantas apa? Lantas jalan pulang. Nah, maka ulama kita nih cerdas. Dibikinlah forum kuliah subuh. Jadi habis sholat subuh ngapain? Ngaji. Ya, selesai ngaji pas waktu syuruk langsung sholat apa tuh? Sholat syuruk. Dapat gak? Dapat tuh ya. Jadi caranya kalau kita orangnya bosenan, gak kuat zikir lama, gak kuat baca Quran lama, udah ikutin pengajian kuliah subuh tuh ya. Al-Bahsi wa Tahqiq boleh ya, kecamatan boleh, macam-macam dah tuh ya. Tuh, cuman habis sholat, habis kajian subuh jangan langsung jangan langsung ngudak-ngudak nasi uduk jangan tuh. Langsung sholat dulu 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat baru apa? Udah nasi uduk, udah habis, udah kehabisan tuh. Udah kehabisan ya, udah keduluan sama yang lain tuh ya. Nah, jadi kembali lagi tadi itu. Ini adab yang luar biasa ya. Ada lagi hadirin, saya pernah dapat Imam Syafi'i. Mungkin kita pernah dengar ya. Hadis begini nih. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya yang potong tangannya. Pernah dengar gak hadis itu? Ini Imam Syafi'i hadirin, saking adabnya sama keluarga Nabi. Imam Syafi'i ketika menyampaikan tuh hadis tidak pernah menyebut nama Fatimah. Lau anna fulanah binti fulan yasrik tasrik. Ya. Kalau seandainya fulanah binti fulan mencuri, aku potong tangannya. Tuh coba bayangin, beliau nggak mau menyebut nama Fatimah. Saking adabnya dengan keluarga baginda Nabi. Ini pelajaran buat kita juga ya. Makanya kalau kita mau ngasih tamsil walaupun bagus ya, kita misal contoh nih ngajar nahu misalnya, doroba Zaidun Muhammadan misalnya gitu ya. Zaid memukul Muhammad, lah jangan. Ganti yang lain, emang nggak ada apa nama yang lain gitu. Ucup kayak gitu, apa kayak gitu. Emang semua Muhammad dipukul sama Zaid. Makanya ulama nahu ya, selalu ngasih contoh, doroba Zaidun Amron. Yang dipukul siapa itu? Amron. Ada namanya Amron di sini. Ya. Kenapa Zaid? Ada pertanyaan, kenapa Zaid? Semua kitab nahwu contohnya Ja'a Zaidun. Sampai Imam Suyuti suatu hari disuruh ngi'rab sama gurunya. Ya Suyuti, i'rab Ja'a apa? Zaidun qaimun. Kata Imam Suyuti, "Ini kegampangan guru. Cuman Zaidun qaimun." Kata gurunya, "Ya Suyuti, itu dalam i'rab Zaidun qaimun ada 113 ilmu." Dalam Zaidun qaimun ada 113 ilmu yang kalau kita kaji tuh sampai segitu kajiannya. Ya. Berarti luar biasa. Nah, kenapa Zaid? Kata ulama, salah satu, mungkin cuma satu nama sahabat yang disebutkan Allah di Quran cuma Zaidun. Abu Bakar nggak disebut, Umar nggak disebut, Utsman, Ali nggak disebut. Yang disebut cuma apa? Zaidun. Terus kenapa yang dipukul si Amron ini? Kenapa Amron? Ada pelajaran ya unik ya. Guru kita pernah bilang, dulu ya Daud ya, nih Bang Haji Daud ya, Daud itu wawunya 2. Daudah, panjang bacanya.
Tapi kalau kita lihat Quran, ternyata wawunya berapa? 1. Ya, wawunya 1. Ulama dibikin sayembara. Siapa nih ya, yang ngambil wawunya Daud ini itu? Ternyata yang ngambil wawunya Daud siapa? Si Amron. Si Amr, ya. Amrun tulisan ain mim ra waw gitu. Nah, ini waw siapa nih? Kan Amrun nggak perlu waw, ternyata wawunya siapa tuh? Wawunya Daud diambil sama Amr. Makanya gara-gara nyolong wawunya Daud, ya, akhirnya si Amr dipukul sama siapa? Sama Zaid tuh. Ya. Ulama tuh saking adabnya gitu. Dicariin ada alasannya kenapa pakai Amr. Jangan doroba Zaidun Muhammadan. Kenapa nih Muhammad orang mulia, jangan jadikan contoh. Ya, sebegitu ulama tuh adabnya. Nyebut nama Fatimah nggak mau, gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi, Ustadz, kalau kita sholawat pakai Sayyidina apa enggak? Nah ini ada. Ya. Kalau orang ya sholat, kata ulama nih, boleh pakai, boleh enggak. Gitu. Cuman kalau lagi mahalnya kita ibadah, ikutin Nabi aja, nggak pakai nggak apa-apa, ahsan. Terus kalau kita pakai Sayyidina, fala ba'sa bihi, nggak apa-apa juga. Karena pernah saya ditegur gitu, Ustadz, kok antum bilang begitu nggak apa-apa nggak pakai Sayyidina? Berarti antum nggak punya adab dong. Kan pakai Sayyidina kudunya kalau kita adab sama Nabi. Saya tanya sama ente kalau azan pakai Sayyidina nggak tuh? Asyhadu anna Sayyidina nggak? Enggak tuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad aja itu. Ya. Nah ini kembali lagi tadi hadirin ya. Jadi kalau kita lah dalam kondisi ibadah, ya dikasih 2 pilihan oleh ulama, ittiba apa adab. Kaidahnya 2, al ittiba afdhalu minal adab. Ada yang mengatakan al adab afdhalu minal ittiba. Jadi kalau kita misalnya pakai Sayyidina, berarti kita pakai adab. Kalau kita nggak pakai Sayyidina, berarti kita pakainya ittiba, ngikutin Rasulullah. Dua-duanya bagus. Ya. Tuh. Naam. Min adati salaf annahum la yatanaffaluna bainal asri wal maghrib wa baqil awqat al makruha wa la yu'iduna al asra wa subha lima fi hadaini al waqtaini min al karaha wa qad nabbaha ala dzalika al Imam Al-Ghazali fil Ihya. Ya, jadi tadi sama ya. Jadi para ulama salaf kita kebiasaan mereka tidak melaksanakan salat sunnah antara asar dengan maghrib. Ya. Dan juga di waktu-waktu yang makruha. Apa aja waktu yang makruha? Ada 5 waktu. Yang pertama ba'da subuh, yang kedua inda syuruk, ketika terbit matahari. Ini yang kebanyakan salah orang, ketika didengar bunyi tit dipikir syuruk, di sholat. Itu makruh. Yang betul adalah setelah bunyi tunggu 15 menit baru sholat gitu. Nah jadi yang pertama ba'da subuh, yang kedua ketika syuruk, yang ketiga indal istiwa, ketika matahari persis di tengah-tengah objek satu benda. Illa fi yaumil Jum'ah, kecuali boleh sholat di istiwa pada hari Jumat. Itu boleh. Yang ketiga, yang keempat sholat ba'da asar, yang kelima ketika apa? Terbenam matahari. Alasannya kenapa nggak boleh ketika terbit dan terbenam matahari? Karena musyabahah, menyerupai atau tasyabbuh dengan orang-orang yang menyembah matahari. Nah ini ya kebiasaan para salafun saleh kita yang perlu kita tiru ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua, menampakkan keimanan kita, menampakkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, kuatkan Islam kita sehingga kita mati membawa iman Islam, husnul khatimah, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah.